Di ujung utara Sumatera, berdirilah sebuah kerajaan yang ramai oleh kapal dagang, penyebaran Islam, pertemuan berbagai budaya. Kerajaan itu ialah Samudra Pasai. Pada akhir abad ke-13, penjelajah asal Venesia yaitu Marco Polo singgah di wilayah ini. Dalam catatannya, ia menggambarkan Pasai sebagai pelabuhan yang ramai dan kaya akan perdagangan lada serta kapur barus. Namun lebih dari itu, ia juga menyaksikan perubahan besar, yakni masyarakat pesisir mulai memeluk Islam berkat pengaruh para pedagang Arab. Kisah berdirinya kerajaan ini juga terekam dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Dikisahkan bahwa Merasilu mengalami pertemuan spiritual sebelum akhirnya memeluk Islam dan menjadi Sultan Malik Al-Saleh, yaitu pendiri Samudra Pasai. Beberapa puluh tahun kemudian, musafir muslim legendaris asal Maroko, yaitu Ibnu Battuta, datang dan menyaksikan masa kejayaan Pasai pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir. Sebelum Samudra Pasai berkembang, di wilayah Aceh telah berdiri Kerajaan Perlak, salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Ketika Perlak mulai melemah akibat konflik internal, muncul kekuatan baru yang dipimpin oleh Merasilu. Hubungan kedua kerajaan ini semakin erat melalui pernikahan antara Merasilu dan Putri Ganggang Sari, putri dari Kerajaan Perlak. Dari hubungan inilah, Samudra Pasai tumbuh menjadi kerajaan besar dan melanjutkan perkembangan Islam dan perdagangan di wilayah tersebut. Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh, yang sebelumnya dikenal sebagai Merasilu. Setelah itu, kerajaan berkembang pesat di bawah Sultan Malik Az-Zahir dan mencapai kejayaannya sebagai pusat perdagangan internasional dan penyebaran Islam. Namun pada masa Sultan Zainal Abidin keempat, konflik internal dan serangan dari luar mulai melemahkan Samudra Pasai hingga akhirnya runtuh. Kondisi sosial politik pada masa kejayaannya, Samudra Pasai memiliki pemerintahan yang terorganisir dengan baik dan kekuatan militer yang kuat. Ekonominya didorong oleh perdagangan internasional dengan komoditas utama seperti lada, kamper, dan emas. Kerajaan ini bahkan menggunakan koin emas yang disebut dirham untuk perdagangan. Kehidupan sehari-hari dipandu oleh hukum Islam, dan Pasai menjadi pusat penting untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Samudra Pasai menghadapi serangan dari Majapahit, diikuti oleh konflik internal dan perang saudara yang melemahkan kerajaan. Pada tahun 1521, Portugis berhasil menaklukkan Pasai. Hanya beberapa tahun kemudian, pada tahun 1524, kerajaan ini diserap ke dalam Kesultanan Aceh, yang menandai berakhirnya sejarah Samudra Pasai. Meski telah runtuh, Samudra Pasai tetap dikenang sebagai salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh pertama di Nusantara dan pusat perdagangan penting dalam sejarah Indonesia.